Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bagaimana adik-adik kabarnya hari ini? Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita mesti ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab kepada para nabinya. Dan yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, kita akan mengenal kitab-kitab yang wajib kita ketahui serta diturunkan kepada nabi siapa. Yang pertama ada kitab Taurat. Ada yang tahu kitab Taurat diturunkan kepada nabi siapa? Betul, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga Allah juga menurunkan kitab Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Allah menurunkan kitab Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, kita juga perlu ketahui bahwasannya tidak hanya terbatas pada 4 kitab ini saja. Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam sebuah keterangan Allah menjelaskan bahwasanya Allah menurunkan 104 kitab. Ya. Tergantung di dalamnya ada kitab, ada juga suhuf yang diturunkan kepada beberapa para nabi. Nah, hanya saja di sini yang perlu kita ketahui ada 4 kitab yang tadi telah disebutkan. Kitab Taurat itu sendiri yang diturunkan kepada Nabi Musa itu turun di Mesir untuk Bani Israel yang berisi 8 larangan dan 2 perintah. Insya Allah nanti akan kita bahas apa saja larangannya, kemudian apa saja yang termasuk kepada perintahnya. Kemudian isi daripada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam itu turun di Darussalam untuk Bani Israel juga yang berisi tentang pujian kepada Allah, kemudian berisi tentang zikir, berisi tentang doa, tentang nasihat dan juga hikmah. Itu isi daripada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, Allah juga menurunkan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang isinya turun di Yerusalem untuk Bani Israel juga, berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Nah, baru yang terakhir kemudian Allah menurunkan Al-Quran yang kepada Nabi Muhammad SAW itu turun di 2 kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Makanya kita sering mendengar ada ayat-ayat Makkiyah, ada juga ayat-ayat Madaniyah. Kenapa disebut ayat-ayat Makkiyah? Nah, karena ayat-ayat tersebut turun di kota Mekah ketika Rasulullah SAW sedang berada di Mekah. Ada juga ayat-ayat yang termasuk Madaniyah. Nah, itulah ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Nah, apa saja isi yang terdapat di dalam Al-Quran? Nah, Al-Quran ini merupakan tuntunan hidup yang menyempurnakan daripada isi kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lainnya. Di mana di dalam isi Al-Quran itu ada isi tentang akidah, kemudian tentang hukum-hukum syariat, ada juga tentang muamalat dan juga penyempurnaan kitab-kitab daripada sebelumnya. Baik, sebelum lebih jauh kita harus pahami apa itu beriman kepada kitab Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk dan juga penuntut umat manusia agar mereka tidak tersesat. Nah, bisa kita bayangkan ketika kita membeli suatu barang, contoh yang paling kecil adalah ketika kita membeli HP. Pasti ketika kita membeli handphone itu ada yang namanya guidebooknya gitu, ada petunjuk, ada buku pedomannya. Kenapa? Agar kita bisa menggunakannya dengan baik sesuai dengan aturannya. Nah, begitupun dengan kita sebagai manusia, terutama kita sebagai orang beriman, Allah menurunkan panduan buku. Ini kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Terutama di sini adalah Al-Quran yang fungsinya adalah sebagai petunjuk dan penuntut
hidup kita, agar hidup kita terarah, agar hidup kita selamat dan tidak tersesat. Nah, kemudian ada yang tahu apa itu pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Oke, kita bahas dulu sedikit-sedikit. Yang dimaksud dengan keimanan itu adalah kita mempercayai sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita mengikrarkannya dengan lisan, kemudian juga kita amalkan dengan anggota badan kita. Nah, di sini beriman kepada kitab Allah itu artinya adalah mempercayai kitab, bahwasannya Allah menurunkan kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Setiap orang beriman kepada Allah wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan daripada diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itulah daripada tujuan Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya itu adalah agar umat manusia ini tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya, karena sudah ada petunjuknya. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu daripada kandungan kitab-kitab Allah secara rincinya. Yang pertama, di dalam kitab Taurat, pokok daripada ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah ataupun tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu yang pertama, larangannya itu adalah jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Kemudian yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Kemudian yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Itulah daripada kandungan isi-isi di dalam kitab Taurat. Kemudian kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab Zabur. Yang pertama, isi kandungan kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Kemudian kitab Zabur juga berisi tentang zikir, tentang doa, tentang nasihat, tentang hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga, kandungan daripada kitab Injil, isi kandungan kitab Injil ini adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Dan juga yang kedua, isi kandungan daripada kitab Injil ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai pada masa itu. Nah, itu daripada isi kandungan kitab-kitab selain daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian di sini kitab Al-Qur'an sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, di antaranya adalah Al-Quran ini membahas tentang tauhid, tentang akidah, yakni keimanan kepada yang gaib, kepada kitab Allah, kepada akhirat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan gaib. Kemudian yang kedua, Al-Quran juga berisi tentang syariah ataupun tentang hukum-hukum Allah. Yang ketiga, Al-Quran juga membahas tentang akhlak, yakni tentang pedoman bagaimana berakhlak yang baik. Nah, kemudian yang keempat, Al-Quran juga membahas tentang ibadah, yaitu tentang ketentuan antara hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang kelima membahas tentang muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah membahas sejarah yang berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul ataupun umat-umat terdahulu. Kemudian Al-Quran juga berisi tentang wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang yang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Ada wa'ad, ada wa'id. Nah, kemudian selain daripada kitab-kitab yang tadi disebutkan, Allah juga ternyata menurunkan suhuf kepada para nabi. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran ataupun kumpulan-kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran yang terpisah. Suhuf diberikan kepada para nabi dan rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya.
Suhuf ini diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita bisa lihat di dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Suhuf Ibrahim wa Musa." Bahwasanya Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa, pun termasuk kepada nabi-nabi yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 suhuf, kemudian Nabi Sis menerima 50 suhuf, Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf sebelumnya diturunkannya kitab Taurat. Kalau kita jumlahkan, suhuf ini berjumlah kurang lebih ada 90 suhuf yang diturunkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada kitab Allah berarti sesuatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwasanya Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dan akhiratnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga bagaimana cara-cara beriman kita kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap seorang yang beriman kepada kitab-kitab Allah yang terakhir di sini pembahasannya adalah menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah. Sikap orang yang mencintai Al-Quran itu terlihat daripada hubungan ataupun interaksi seseorang dengan Al-Quran. Yang pertama, dia senantiasa berusaha untuk membaca Al-Quran secara rutin setiap hari. Selembar, 2 lembar, bahkan sejuz, 2 juz, dia selalu merutinkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, dia berusaha untuk mentadaburi dan memahami isi daripada kandungan Al-Quran. Kemudian setelah itu barulah kemudian dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia baca, apa yang dia pahami dari Al-Quran untuk kemudian mengamalkannya di dalam kitab sehari-hari.